Hari ini kita akan membahas salah satu hero carry yang paling kuat di patch saat ini, yaitu Luna. Dalam TI baru-baru ini, Luna merupakan hero yang sering dimenangkan oleh pro player dengan mempunyai win rate kemenangan sebesar 63% dengan 27 game. Dan jika kalian carry pemula di Dota 2, hero ini sangat cocok untuk pemula karena hero-nya tidak perlu memiliki mekanik yang kompleks sehingga kalian dapat dengan cepat memahami dasar-dasar carry role di Dota 2. Jadi di video ini saya akan membahas dari build item sampai gameplay Luna secara step by step agar kalian bisa lebih jago main Luna nantinya. Tapi sebelum lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu dong. Sudah? Mari kita mulai. Luna adalah salah satu hero carry terbaik di Dota 2 saat ini. Hero ini memiliki kemampuan farming yang cepat, serta memiliki burst damage yang tinggi dalam teamfight. Kelebihan dari hero ini, pertama, memiliki kemampuan farming yang cepat. Dengan Moonglaive, Luna dapat membersihkan crit wave dengan cepat sehingga sangat efisien dalam melakukan farming. Sehingga biasanya Luna akan mendapatkan gold lebih banyak dibandingkan hero carry lainnya. Kedua, mempunyai damage output yang besar. Jadi serangan Moonglaive dapat memantul ke beberapa target, sehingga Luna mampu memberikan damage kepada banyak musuh sekaligus, baik dalam teamfight maupun ketika farming. Dan juga skill dari Luna sangat sakit, sehingga dapat memberikan burst damage yang besar. Ketiga, dapat push lane dan tower dengan cepat. Karena damage output dari Luna besar dan dapat memantul, ini membuat push lane menjadi lebih mudah dan menghancurkan tower menjadi lebih cepat. Apalagi Luna memiliki item mantah. Keempat, memiliki movement speed dasar yang cepat dan mempunyai night vision yang lebih luas dari sebagian hero lainnya. Berkat innate ability Lunar Blessing, Luna memiliki jangkauan night vision lebih luas dari hero lainnya. Ini memberinya keuntungan untuk melihat pergerakan musuh, menghindari gank, dan bahkan memanfaatkan posisi untuk menyerang atau bertahan dengan lebih baik. Dengan movement speed yang tinggi, Luna dapat berpindah dari satu lane ke lane lainnya dengan lebih cepat sehingga dapat mempercepat rotasi dan farming di map yang lebih banyak. Tapi kekurangan dari hero ini yang pertama, squishy, lalu nggak ada skill buat kabur. Meskipun Luna dapat memberikan banyak damage, tapi hero-nya sangat tipis. Dengan HP yang dikit dan tidak mempunyai skill untuk kabur, hal inilah yang membuat Luna menjadi target gank yang sering disukai oleh musuh di early game. Kedua, range attack yang pendek. Luna walaupun dia hero range, tapi jangkauan serangannya termasuk pendek dibandingkan hero-hero range yang pada umumnya. Ini membuat Luna harus berada di posisi yang cukup dekat untuk menyerang musuh, sehingga meningkatkan resiko Luna terkena damage dari musuh. Ketiga, ultinya yang situasional. Jadi Eclipse terkadang tidak efektif jika ada banyak unit di sekitarnya. Karena beam dari Eclipse menargetkan secara acak, hal ini dapat membuat ultimate-nya kurang berguna di beberapa situasi, terutama saat berhadapan dengan ilusi atau creep, atau dapat dengan mudah di counter dengan menggunakan item seperti BKB atau Blade Mail. Alasan kenapa Luna menjadi salah satu hero yang meta pada saat ini karena Luna akan mendapatkan damage setiap kali dia naik level atau melakukan skill. Sehingga di awal permainan kalian harus mengambil facet Luna yang Moonstrong agar setiap kali Luna menggunakan skillnya, maka ia akan mendapatkan damage tambahan. Selain itu, innate ability Luna yaitu Lunar Blessing akan membuat Luna mendapatkan 2 damage setiap kali dia naik level. Itulah sebabnya Luna menjadi salah satu hero yang meta saat ini yang cocok digunakan oleh pemula. Untuk starting item, build yang paling sering digunakan ialah ranting 3 tambah magic wand. Dengan build item seperti ini, kalian sudah cukup untuk melakukan farming di lane sambil mempercepat item pertama kalian. Tapi jangan lupa dengan build seperti ini, setelah kalian mendapatkan bounty rune di awal game, pastikan untuk membeli item regen seperti Tango. Dalam laning phase, fokus utama kalian itu melakukan farming sambil harassing jika memungkinkan. Lakukanlah last hit dan deny sebanyak mungkin
karena Luna mempunyai damage yang cukup besar. Sehingga pada level 1 ambillah skill Loosen Beam. Dengan skill ini kalian bisa mengamankan range creep atau melakukan harassing musuh di lane. Gunakan Loosen Beam secara efektif dan efisien, karena Luna cenderung cepat kehabisan mana. Dan jangan lupa, kalau kalian kalah lane up, jangan terlalu agresif karena Luna memiliki HP yang dikit dan attack range yang cukup pendek. Dalam early phase, kalian harus jaga creep equilibrium kalian agar dekat dengan tower, agar kalian berada di posisi aman untuk melakukan farming ataupun harassing. Ingat, prioritas utama Luna di early game adalah melakukan farming, karena hero ini sangat bergantung sekali pada item dan level. Tapi jika support kalian bisa melakukan disable atau burst damage, atau bisa kombinasi, kalian bisa juga melakukan untuk kill. Lalu pada level 6 jangan lupa untuk mengambil ulti, karena Eclipse merupakan salah satu power spike dari Luna. Skill ini mempunyai damage yang sangat besar, apalagi skill Loosen Beam kalian sudah mentok. Dan jangan lupa setiap kali kalian mengeluarkan beam, kalian akan mendapatkan damage jika kalian mengambil facet yang Moonstorm. Untuk perkembangan item di lane, kalian bisa membeli item Band of Elven Skin terlebih dahulu agar mendapatkan damage sehingga farming dan harassing kalian menjadi lebih sakit. Kalian juga nggak usah terburu-buru membeli sepatu coklat duluan, karena movement speed dari Luna sudah kenceng di early game. Terus kalian bisa membeli raindrops jika berhadapan dengan hero-hero yang mempunyai burst damage yang sakit. Item ini berguna juga untuk mendapatkan regen mana sebesar 0,8, agar kalian tidak perlu banyak-banyak membeli clarity. Terus item selanjutnya kalian bisa beli power treats, lalu Mask of Madness, supaya kalian dapat farming lebih cepat dan bisa sustain farming di lane atau hutan. Apalagi jika tim kalian melakukan staking, karena lifesteal yang diberikan oleh MOM. Terus kalian beli Dragon Lance. Ini fungsinya supaya attack range Luna bisa jadi jauh, supaya ketika kalian melakukan farming atau team fight, Luna berada di jarak yang aman saat menyerang. Lalu item ini dapat menambahkan darah dan armor pada Luna agar dapat bertahan lebih lama ketika terjadinya team fight. Dan item selanjutnya bisa kalian beli item Wind Lance untuk mempercepat rotasi Luna di map, sehingga bisa farming lebih cepat atau melakukan objektif dengan lebih baik. Untuk skill build Luna pada level 1, ambil Loosen Beam supaya bisa harasi musuh atau mengamankan last hit creep. Lalu pada level 2, jangan buru-buru ambil Moonglaive, karena efek dari skillnya belum terasa dan jika diambil bisa membuat equilibrium creep menjadi rusak. Untuk level 3, naikkan Loosen Beam. Setelah itu pada level 4 langsung kalian naikkan 2 level Moonglaive sekaligus. Terus selanjutnya ada 2 build skill Luna berdasarkan situasi ke mid game, yaitu tipe agresif dan defensif. Jika kalian merasa bisa bermain agresif pada laning phase dan memiliki match up game yang enak dan apalagi kalian owning di early game, maka biasanya Luna akan fullin dulu skill Loosen Beam-nya. Setelah itu baru Moonglaive. Tapi jika gamenya berjalan kurang baik, kalian kalah di lane, apalagi support nggak bisa ngapa-ngapain, hanya bisa nge-stack, kalian harus fullin skill Moonglaive terlebih dahulu, baru Loosen Beam, untuk mempercepat kemampuan farming Luna dari early game. Biasanya kalau game kalian santai, farming patternnya itu kalian push creep wave, lalu kalian segera rotasi ke jungle untuk farming. Ataupun bahkan juga bisa melakukan staking. Setelah itu kalian balik lagi ke lane untuk push lagi. Setelah mendapatkan MOM, Luna biasanya mulai lebih agresif farming di jungle, sambil terus membersihkan creep wave di lane. Pola farming yang efisien antara lane dan jungle akan mempercepat perolehan item-item core-nya dan membantu kalian bersiap untuk fase mid game nanti. Basic pattern farm Luna biasanya akan bermain di area-area ini, karena area-area yang cukup aman dan dekat dengan tower. Apabila terjadi gank dari musuh, biasanya akan mudah di backup oleh rekan satu tim untuk teleport membantu. Jika kalian di Dire, biasanya main di sebelah sini. Kalau Radiant di bagian-bagian sini, biasanya begitu.
Tapi pastinya ada beberapa game kalian harus berimprovisasi untuk melakukan farming dengan cepat. Di early game, Luna tidak sepenuhnya kuat dalam team fight, karena Luna masih bergantung sekali pada item untuk meningkatkan damage dan survivability-nya. Namun Luna tetap juga bisa melakukan burst damage dalam team fight dengan memanfaatkan ultinya. Sehingga biasanya Luna untuk early game hanya fokus farming dan split push, atau mengambil objektif bersama dengan tim. Biasanya jika ingin melakukan team fight besar, Luna membutuhkan Aegis di early sampai mid game. Soalnya Luna tidak mempunyai skill untuk melarikan diri, dan biasanya di awal-awal game Luna belum mempunyai BKB. Untuk item selanjutnya, kalian bisa membeli Manta. Item ini sangat penting pada Luna. Dengan item ini, Luna mendapatkan movement speed serta bisa melakukan basic dispel. Ilusi dari Manta juga memiliki Moonglaive, sehingga biasanya ilusi Manta dipergunakan untuk mendorong lane menjadi jauh atau melakukan split push tanpa hero aslinya yang farming di tempat aman. Lalu dengan Manta kalian juga bisa menghancurkan tower dengan cepat berkat Moonglaive Luna. Setelah Manta, item selanjutnya Luna itu tergantung situasi di dalam game. Bisa membeli BKB atau upgrade Hurricane Pike ditambah Kanda. Kalau di dalam game, banyak sekali hero-hero disable atau skill magic yang sakit, apalagi area, maka kalian harus membeli item BKB untuk team fight agar bisa berkontribusi banyak di dalam game. Tapi jika musuh sebagian besar physical damage, maka kalian bisa upgrade Dragon Lance ke Hurricane Pike, ditambah membeli Kanda. Hurricane Pike berguna untuk menghindari musuh yang mencoba mendekat atau bisa digunakan untuk mengejar hero lawan. Lalu item Kanda ini membuat Luna menjadi lebih tebal dan bisa membuat Luna farming dengan lebih cepat. Terus bisa memberikan burst damage yang banyak ke arah musuh dan memberikan output damage yang tinggi dengan kritikalnya. Sehingga dengan item ini Luna dapat meningkatkan potensi damage secara signifikan. Ketika memasuki mid game, biasanya Luna akan memberikan tekanan ke lane dengan melakukan push atau split push. Dan dalam mid game, usahakan gunakan power spike item yang telah kalian dapatkan. Ketika kalian sudah mendapatkan BKB atau Kanda, lakukanlah team fight untuk mengambil objektif. Dan jika kalian berada di dalam team fight, pastikan kalian mencari posisi yang aman. Luna bukanlah hero yang berada di depan. Biarkan teman kalian yang membuka team fight agar kalian bisa berada di posisi yang aman untuk menyerang musuh. Lalu untuk skill build untuk Luna, biasanya Maxine Lucian Beam terlebih dahulu, baru diikuti Moonglaive, atau sebaliknya. Terus kalau kalian mau tebal Lunanya, Lunar Orbitnya nggak usah diambil terlebih dahulu. Ambil aja status, terus lalu sisanya ambil Lunar Orbitnya. Tapi kalau kalian mau ambil Lunar Orbit karena mau farm cepat, atau banyak sekali hero-hero mepet ke kalian, tidak salah juga untuk mengambil orbit full baru status. Dan jangan lupa untuk selalu mengambil ulti ketika tersedia. Untuk talent tree, biasanya level 10 akan memilih talent kanan yang kurangin reduce damage dari Moonglaive 8%. Terus untuk talent level 15, ambil kanan yang nambah damage 80 untuk Lucian Beam damage, supaya skill kalian menjadi lebih sakit apalagi sedang melakukan ulti. Lalu untuk talent 20-nya ambil kanan yang keluarin 2 Moonglaive ketika melakukan skill Lucian Beam. Jadi talent ini sangat bagus buat Luna. Bisa untuk melakukan farming dengan cepat, push lane dengan cepat, dan juga ketika team fight, damage output Luna menjadi lebih banyak dan sakit, apalagi musuhnya lagi rame-rame. Dan untuk talent level 25, ambil kiri supaya Lucian Beam-nya ada opsional nambah di range sekitar 500 yang ditargetkan. Dengan talent Luna yang seperti ini, sehingga damage output Luna sangat sakit dan sangat banyak dimainkan oleh pro player dan juga sangat mudah digunakan untuk pemula carry Dota 2. Terus untuk item late game, kalian harus membeli item tergantung kondisi di dalam game. Biasanya akan membeli Satanic terlebih dahulu untuk mengganti item MOM. Dengan Satanic dapat membuat Luna bisa memulihkan banyak HP saat menyerang. Dengan damage output yang tinggi, Luna bisa memulihkan hampir seluruh HP-nya dalam beberapa serangan saja.
menjadikannya sangat sulit untuk dibunuh, dan juga item ini bisa memberikan basic dispel. Atau jika musuh banyak memiliki physical damage, berilah item Butterfly sangat efektif untuk melawan mereka karena akan membuat serangan musuh menjadi miss-missan. Dan Luna bisa memberikan damage yang besar dalam teamfight karena attack speed yang dimiliki oleh Butterfly. Dan masih banyak lagi item-item penting yang digunakan sesuai kebutuhan. Sehingga kalian harus pintar-pintar untuk membeli item tergantung situasi yang ada di dalam game. Dalam teamfight late game, Luna sangat kuat karena kemampuan Moonglaive-nya yang dapat menyerang banyak target sekaligus, serta kemampuan bertahan dari item-item seperti Satanic dan BKB. Namun, Luna sangat bergantung pada positioning dan timing yang tepat untuk bertahan hidup dan memberikan damage yang maksimal. Sehingga kalian fokuslah pada positioning yang aman, gunakanlah item defensif secara efektif, dan pastikan kamu menyerang target yang tepat untuk memaksimalkan potensi carry Luna di late game. Ini adalah item counter untuk Luna di dalam game. Jadi, kalian harus tahu kapan musuh sudah memiliki item-item tersebut, sehingga kalian harus memprediksi untuk membeli counter item terhadap item musuh dan mencari kondisi apa yang terbaik untuk menghadapinya. Terus, untuk neutral item, ini merupakan pilihan item yang sering dipilih oleh player-player Immortal dari neutral item tier 1 sampai tier 5. Kalian bisa mengikuti pilihan mereka atau memilih sendiri sesuai selera kalian atau sesuai kondisi di dalam game. Sekian panduan pemula untuk main Luna di Dota 2. Untuk guide hero berikutnya, mungkin jika ada saran dari kalian bisa tulis di kolom komentar. Jika kalian merasa panduan ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe video ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.